Chen Pingan menjalani hari-harinya seperti biasa, bekerja di tempat Master Ruan. Suatu hari, Master Ruan memanggilnya dan menunjukkan sebuah peta pegunungan di sekitar kota kecil tempat mereka tinggal. Dengan nada serius, Master Ruan menjelaskan bahwa kaisar dari dinasti Dali memiliki rencana besar, akan membuka segel dari 61 gunung yang tersegel di luar Gunung Piun. Gunung-gunung itu akan dijual kepada sekte-sekte kuat yang memiliki hubungan baik dengan dinasti Dali. Kelak, tempat itu juga akan dijadikan lokasi penting bagi penobatan 3 dewa Gunung Agung. Kawasan yang kini tampak sepi itu ditakdirkan untuk menjadi wilayah makmur, dipenuhi energi spiritual. Jika Chen Pingan ingin membeli gunung saat ini, Master Ruan meyakinkan, itu tidak akan rugi. Chen Pingan, dengan wajah serius, bertanya, kalau aku membeli gunung hari ini, lalu besoknya mati, bagaimana? Master Ruan tertawa mendengar pertanyaan itu. Kau masih muda, tapi pikiranmu sudah sangat waspada. Tenang saja, selama kau tetap menjadi orang baik, tidak akan ada yang mengganggumu. Dinasti Dali juga tidak akan mengambil kembali gunung itu tanpa izin, setidaknya dalam 300 tahun ke depan. Setelah mendengar penjelasan itu, Chen Pingan pamit untuk pergi menuju gunung-gunung yang ada di kota kecil. Sebelum ia pergi, Master Ruan mengingatkan agar segera memberikan keputusan. Di sisi lain, anak Master Ruan sedang berjalan melintasi jembatan. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh dari sungai di bawahnya. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki, ada apa di bawah sungai itu. Dan dia berhasil menangkap sosok penjaga sungai yang bersembunyi di bawah sana. Penjaga sungai itu segera memohon ampun, menjelaskan bahwa ia tidak berniat jahat. Ia hanya ingin membantu Master Ruan dengan meningkatkan bobot air sungai, demi penempaan pedang yang lebih baik. Namun anak Master Ruan tidak percaya begitu saja. Ia berkata tajam, "Aku melihatmu mengikuti Chen Pingan hari itu. Jika kau berniat jahat, aku akan menghancurkan dirimu dan jiwamu sampai hancur." Penjaga sungai itu panik dan bersumpah tidak berniat buruk. Ia hanya tertarik melihat Chen Pingan berlatih tinju. Mendengar itu, anak Master Ruan menarik kembali kekuatannya. Namun karena tubuhnya merupakan tubuh dewa api, kontak dengan air telah melukai si penjaga sungai, hingga aliran kultivasinya terganggu. Ia mengerang kesakitan. Anak Master Ruan berkata datar, "Maaf, aku lupa bilang, aku terlahir dengan tubuh dewa api, air adalah musuh alami tubuhku." Rasa sakit berubah menjadi dendam dalam hati penjaga sungai. Ia bersumpah akan membunuh anak Master Ruan suatu hari nanti. Namun, seorang master tua di kota kecil memperingatkannya, "Jangan salah langkah, karena kelak, orang yang akan membunuhmu adalah dia." Sementara itu, Master Ruan sedang berjalan di kota kecil. Tapi, tiba-tiba dirinya pindah ke dalam dunia ilusi milik Tuan Yang. Di sana, Tuan Yang berkata, "Chen Pingan sepertinya akan menjadi masalah besar dalam hidupmu." Namun Master Ruan tidak menjawab pertanyaan itu. Ia malah balik bertanya, "Pemuda asing itu sebenarnya berasal dari mana?" Tuan Yang tersenyum dingin, seperti pepatah lama. Orang yang datang ini bukan orang baik, dan orang baik tidak akan datang dengan cara seperti itu. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul dan memberi salam pada mereka. Kepada Tuan Yang, ia berkata, "Berhati-hatilah saat mengarungi kapal berumur 10.000 tahun." Tuan Yang tampak tersinggung.
"Waspadai mulutmu sendiri sebelum kau mengkhawatirkan orang lain," katanya sambil langsung menyerang pemuda itu. Namun si pemuda itu ternyata mampu melawan dengan kekuatan yang sebanding. Pertarungan besar pun terjadi. Keduanya saling adu kekuatan masing-masing. Saat situasi mulai lepas kendali, Master Ruan segera turun tangan, menghentikan pertempuran itu. Pemuda itu akhirnya pergi, dan Master Ruan ikut pamit, meninggalkan dunia ilusi Tuan Yang. Di tempat lain, Chen Pingan sedang menempuh perjalanan panjang mendaki gunung. Namun di tengah perjalanan, ia tanpa sengaja bertemu dengan sekelompok orang dari dinasti Dali. Mereka mengira Chen Pingan adalah penyusup dan segera menyerangnya. Chen Pingan mencoba kabur, tapi mereka terus mengejar. Karena tak ada jalan lain, ia bersiap melawan. Namun sebelum serangan terjadi, seseorang muncul dan menghentikan mereka. Orang itu berkata, "Aku melihat pemuda ini sebelumnya di tempat Master Ruan. Biarkan dia pergi." Chen Pingan pun segera meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba, tubuhnya terasa lemas dan kepalanya pusing. Di hadapannya, terbentang tebing curam, dan dalam keadaan kehilangan keseimbangan, ia pun jatuh ke jurang. Dalam kondisi tak sadarkan diri, ia kembali mengalami ilusi, dan bertemu roh pedang yang membangunkannya. Chen Pingan pun sadar dan segera berpegangan pada batu untuk menyelamatkan diri, agar tidak jatuh ke bawah jurang. Ia lalu duduk bermeditasi untuk menstabilkan tubuh dan pikirannya. Ketika pagi tiba, ia membuka peta gunung yang dibawa, dan dengan keyakinan penuh, ia memutuskan gunung itu akan dia beli. Oke guys, cerita ini belum berakhir. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan.